Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Geometri Analitik Bidang. Ya, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang persamaan garis lurus. Nah, jadi yang akan dibahas di persamaan garis lurus ini adalah persamaan umum garis lurus, persamaan garis lurus yang menghubungkan dua buah titik, persamaan normal hash sebuah garis lurus, persamaan parameter, dan persamaan parameter suatu garis lurus. Nah, sebelum membahas konsep-konsep garis lurus, kita akan membuka materi hari ini dengan membahas tentang konsep gradien. Baik, gradien suatu garis lurus didefinisikan sebagai tangan sudut yang dibentuk oleh garis dengan sumbu X dalam arah positif. Ya, arah positif ini berarti berlawanan arah putaran jarum jam, begitu ya. Nah, tadi dibilang gradien suatu garis didefinisikan sebagai tangan sudut. Nah, gradien suatu garis didefinisikan sebagai tangan sudut. Nah, tangan sudut itu berarti tangan suatu sudut. Ini adalah gradien. Gradien itu sebelumnya mungkin kalian sudah mempelajarinya. Gradien itu kita bisa juga tulis M gitu. Jadi suatu sudut, tangan suatu sudut sama dengan gradien atau M. Nah, di sini gradien itu juga disebutnya kemiringan begitu ya. Nah, jadi berikut ini, di gambar-gambar berikut ini merupakan macam-macam kemiringan ya, atau macam-macam gradien suatu garis. Oke, kita lanjut di sini. Garis yang melalui titik pusat koordinat memiliki persamaan Y sama dengan MX. Nah, kalau kita perhatikan gambar berikut ini ada suatu garis ya. Garisnya ini melalui titik pusat ya. Lalu titik pusat O, berarti kan di sini 0,0 begitu ya. Nah, misalkan kita di sini punya satu titik ya, misalkan misalnya satu titik ini ada di garis yang melalui titik pusat ini ya, ada titik di garis tersebut. Nah, misalkan titiknya ini adalah titik X, Y gitu. Nah, kalau kita dari perhatikan gambarnya, ada garis melalui titik pusat, lalu ada titik di garis tersebut. Kalau kita buat proyeksinya, nah ini kan berarti X begitu ya. Lalu ke sini Y gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan, kalau kita ingin tahu gradiennya, gradien dari garis ini tuh, oke, ketika kita tarik proyeksi, sini X, tarik proyeksi sini Y, nah berarti kita ingin tahu panjangnya yang ini berapa, terus panjangnya dari sini ke sini berapa. Nah, origin ini, titik pusat ini kan 0,0. Berarti X-nya 0, Y-nya 0. Berarti dari sini ke sini itu adalah X kurang 0. Atau sama dengan X, gitu. Lalu kalau yang dari sini ke sini, panjang ini nih, berarti Y kurang 0. Atau sama dengan Y. Nah, tadi kemiringan itu atau gradien itu kan sama dengan tan theta. Kalau kita ingat kembali perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku, tan theta itu berarti yang Y min 0 per X min 0. Berarti Y per X. Tan theta-nya boleh ditulis M. Lalu ruas kiri kanan dikali X berarti MX sama dengan Y. Nah, atau juga bisa tulis sama dengan Y sama dengan MX. Nah, jadi inilah persamaan dari garis lurus yang melalui titik pusat. Baik, kita lanjutkan di sini. Misalkan ada garis yang memiliki gradien M. Nah, ini garisnya ini AB. Dan memotong sumbu Y pada titik C 0, C. Nah, di sini kita perhatikan bahwa di garis AB ini, atau AB adalah garis yang memiliki gradien M ini, nah kita perhatikan yang melalui titik C,
O, C. Nah, di sini kita misalkan ada titik P, yaitu X, Y di sini. Kita misalkan P, X, Y adalah sebarang titik pada AB, maka berlaku gradien AB. Gradien AB berarti M sama dengan. Nah, kalau ini titik P-nya X, Y, berarti kalau kita proyeksi ke sini, di sini X gitu ya. Kita proyeksi di sini Y. Lalu ini 0, C. Ya, jadi kita proyeksikan ke sini ada X, lalu proyeksikan ke sini Y. Nah, dari sini ke sini itu X. Berarti dari bawah sini ke atas sini Y. Gitu. Nah, dari bawah sini ke sini C. Ya, jadi dari sini ke sini ya, dari 0 ke titik sini itu Y. Lalu dari sini ke sini itu C. Berarti kalau kita pengen tahu yang segini doang ya, itu apa? Berarti yang ini Y dikurang C. Begitu kan ya? Berarti segini itu Y dikurang C. Berarti ini segini juga Y dikurang C. Lalu kalau dari sini ke sini, dari sini-sininya X. Ini 0 kan berarti ya. Berarti X kurang 0. Atau tulis saja X gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kemiringan itu tadi tan theta, misalnya di sini tetanya, berarti tan theta itu M sama dengan tan theta. Tan theta itu berarti Y min C per X. Nah, berarti di sini M sama dengan Y min C per X. Ruas kiri kanan dikali X, berarti MX sama dengan Y min C. Berarti supaya jadi persamaan garis, jadi Y, ruas kanannya jadi Y aja, berarti ruas kirinya jadi ada MX plus C. Nah, jadi inilah persamaan garis yang memiliki gradien M dan memotong sumbu Y pada titik C, 0, C. Memiliki persamaan Y sama dengan MX plus C. Persamaan garis lurus yang memotong sumbu-sumbu koordinat. Nah, jadi di sini kita perhatikannya di gambar ini. Misalkan kita misalkan ada titik T, X, Y ya ini ya. Ini titik T-nya. T, X, Y adalah sebarang titik pada garis PQ ini. Ya, T ini sebarang garis pada garis PQ. Serta misalkan PQ ini memotong di sumbu X pada B dan memotong di sumbu Y pada A. Oke, nah di mana B-nya ini itu berarti kita misalkan M, 0 gitu ya. Lalu A-nya ini berarti 0,N begitu ya. Karena titik B ini kan kita belum tahu ya sumbu X-nya ini berapa. Jadi kita misalkan saja M, lalu dia 0 kan, Y-nya sama dengan 0. Lalu yang titik A ini, X-nya sama dengan 0, lalu Y-nya ini sama dengan, nah kita belum tahu ya Y-nya ini berapa. Tapi ini kalau kita lihat dari satuannya mungkin ketahuan ya berapa satuan begitu ya. Tapi ini kita ambil yang secara umum saja. Kita misalkan ini 0,N. Titik A-nya yang memotong di sumbu Y ini. Nah, karena M, 0 dan X, Y titik-titik ini adalah titik pada PQ, maka gradien dari AB ini, itu sama dengan, berarti gradien AB, berarti apa? Nah, berarti sini kita perhatikan lagi, kita perhatikan dari gambarnya untuk mencari gradien. Gradien itu tan theta, berarti kita kalau misalnya antara titik T dan titik B, begitu ya. Di sini berarti misalkan ada sudutnya sebelah sini gitu ya, persamaan trigonometri segitiga siku-siku, alfanya itu sudutnya di sudut lancip. Nah, lalu berarti dari titik pusat ke titik B ini jaraknya M,
Lalu kalau titik T-nya ini kita proyeksikan, berarti segini itu dari titik pusat ke yang proyeksi titik T itu jaraknya X. Gitu. Lalu dari titik pusat ke atas sampai proyeksi titik T ini jaraknya Y. Lalu dari titik pusat ke titik A itu jaraknya M. Nah, kalau misalnya gradiennya kita lihat di sini, alfanya di sebelah sini, sudut lancip yang ini, berarti tan tetanya sama dengan gradiennya sama dengan, berarti ini ya, ini per ini, gitu kan? Nah, yang ini apa? Yang ini Y. Berarti Y per, nah untuk tahu ini berarti ini M min X gitu ya. M min X. Lalu gradien AB, satu lagi itu terhadap titik A dan titik T ini. Kalau gradien, kalau sudut lancip yang sebelah sini berarti tan alfa sama dengan M, itu tan alfa sama dengan MAB itu berarti sama dengan, berarti ini per ini begitu ya. Yang ini itu berarti N dikurang Y, gitu kan? N dikurang Y per, yang ini itu X ya, per X. Nah, sudah sampai sini sehingga berlaku, nah ini, sehingga berlaku seperti ini kan, XY sama dengan N min Y dikali M min X gitu. Ya kan? Nah, selanjutnya langkah berikutnya, diperoleh juga XY sama dengan, nah ini, hitung yang bisa dihitung ya, kita kalikan, berarti MN min NX min MY plus XY gitu. Nah, lalu ini ruas kiri kanan berarti bisa dikurangi XY ya. Itu jadi 0 sama dengan MN min NX min MY, atau kalau selanjutnya ya ini step by step ya. Nah, selanjutnya bisa kita tulis berarti ruas kiri kanan ditambah NX gitu ya, lalu ditambah juga MY gitu ya. Jadi NX plus MY sama dengan MN. Nah, seperti itu, ruas kiri kanan dibagi MN gitu ya. NX plus MY dibagi MN, berarti ini kalau MN dibagi MN, kemenangan 1 gitu ya. Nah, selanjutnya ini kita ekspresikan NX per MN gitu ya, tambah MY per MN sama dengan 1. Bisa kan ya? Diekspresikan seperti ini. Nah, berikutnya berarti X per M tambah Y per N sama dengan 1. Nah, jadi sebenarnya ini ekspresinya bisa apa saja gitu ya, bisa M, N, A, B. Nah, ini mohon maaf, saya jadi penulisannya nggak konsisten, langsung saya benerin aja ya. Ya. Oke, baik. Selanjutnya, di sini persamaan garis lurus dengan gradien M dan melalui titik A, X1, Y1 adalah Y min Y1 sama dengan MX min X1. Oke, sekarang kalau kita punya gambar ini, ya kita perhatikan bahwa ada garis, ya, ada garis lurus ini. Nah, lalu di garis lurus ini ada titik A, misalkan ada titik A yaitu X1, Y1 nih ya. A, X1, Y1. Lalu lalu di garis itu pun ada satu titik lagi, titik B. Sini ya, titik B. Titik B-nya itu X, Y. Ini A, X1, Y1 gitu ya. Nah, kita lihat proyeksinya lagi ya. Ini kan katanya garis lurusnya memiliki gradien.
Gradien itu kan tan theta lagi ya. Nah, ini tetanya di sini. Nah, berarti kita harus tahu ini segini itu berapa, ini segini itu apa, begitu kan? Nah, kita buat proyeksi lagi. Berarti kalau ini B, ini X, Y, berarti kalau kita buat proyeksi dari sini ke sini, dari sini ke sini itu, dari sini ke sini itu X, gitu ya. Lalu ini X1, Y1, berarti dari sini ke sini itu X1. Lalu kita pengen tahu yang segini aja. Berarti X dikurang X1, ya kan? Jadi yang ini itu X dikurang X1. Nah, lalu dari 0 ke, ini kita buat proyeksi sini dulu. Oke, dari 0 ke sini, ya, itu Y, sepanjang Y. Lalu di sini Y1. Ya, kita proyeksi sini nih. Nah, segini itu Y1. Berarti kita pengen tahu yang segini aja. Ya. Nah, kita kan karena ini sama kan. Nah, berarti yang panjang ini Y dikurang dengan yang segini Y1, gitu kan? Nah, dapatlah ini Y min Y1. Nah, berarti untuk tahu tan tetanya sama dengan M sama dengan berarti Y min Y1 per X min X1. Nah, kita pindah ruas ya, jadi M dikali M dikali X min X1 sama dengan Y min Y1. Kita ingin cari persamaannya. Nah, oke. Supaya bentuknya sama seperti yang di sini ya, supaya seperti terbukti gitu ya, boleh kalau misalnya kita jadi tulisnya Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, inilah persamaan garis lurus dengan gradien M dan melalui titik A X1, Y1 adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Oke, baik, lanjut. Ini adalah garis lurus ya. Garis lurus, di garis lurus ini ada 2 buah titik. Nah, jadi kita bisa cari persamaan garis lurusnya yang menghubungkan 2 buah titik A, X1, Y1 dan B, X2, Y2 tersebut. Nah, jadi sama seperti tadi, kita lihat dulu panjang dari proyeksi titik-titik ini. Ya, kalau yang sini berarti ini kan ini kita malah lihatnya Y dulu ya. Kalau misalnya dari sini ke sini, ini kan berarti Y2. Lalu titik ini ya, di sini kan X1, Y1. Nih. Berarti dari sini ke sini itu Y1. Nah, kalau kita pengen tahu yang garis segini aja, panjang segini aja, berarti ini Y2 dikurang Y1, gitu kan? Nah, lalu proyeksi yang sini, oke, dari sini ke sini itu X1. Lalu dari 0 ke titik yang ini, ya ini X2 dapat di situ, kan? Berarti kalau kita pengen tahu dari titik ini sampai sini aja, dari sini sampai sini, berarti itu X2 dikurang X1. Nah, seperti tadi, gradien M sama dengan tan theta itu berarti Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, sekarang kalau kita perhatikan lagi, misalkan di garis ini, ya, di garis lurus ini, ada titik lain lagi, begitu ya, ada titik lain lagi di sini, misalnya ini garisnya masih panjang, ada titik satu lagi, ya. Nah, ada titik D, misalkan, dan D-nya ini X, Y. Nah, coba cari kemiringannya titik A, X1, Y1 terhadap X, Y ini. Titik D, X, Y. Ya. Dengan cara yang sama. Yaitu kalau kita proyeksikan lagi segini, dari bawah sini ke atas ini itu Y. Lalu
dari bawah sini ke sini Y1. Ya. Berarti tan tetanya Y min Y1 begitu. Nah, ini lagi kita buat proyeksinya lagi di sini. Dari 0 sini ke titik yang sini ya. Dari sini ke sini itu X. Lalu dari sini ke sini itu X1. Nah, berarti kita ingin tahu hanya dari sini ke sini, ya kan? Nah, atau dari sini ke sininya berapa nih? Dari sini ke sini. Berarti itu kan X min X1. Nah, akibatnya kita itu bisa memperoleh persamaan seperti ini, M sama dengan M dari kedua persamaan ini. M sama dengan M, jadi Y min Y1 per X min X1 itu sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, selanjutnya, sudah seperti ini kita bisa mengubah ekspresinya, atau kita tuliskan ekspresi ini, Y min Y1 per, nah ini ke sini ya, Y2 min Y1, sama dengan berarti ini X min X1 per X2 min X1. Nah, ekspresi inilah yang kita sebut dengan persamaan dari garis lurus yang menghubungkan dua buah titik, yaitu titik AX1, Y1 dan BX2, Y2. Nah, selanjutnya dari persamaan ini, ya ini kan sudah terbukti ya, ini dengan ini ya. Oke, sudah terbukti. Nah, dari persamaan yang ini, Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ini kalau Anda jabarkan terus ya. Jadi maksudnya dijabarkan tuh jadi Y min Y1 dikali X2 min X1 gitu ya. Lalu yang ini sama dengan X min X1 dikali Y2 min Y1, begitu terbayang? Ya. Maksudnya kalau misalnya ini Anda lanjutkan Y min Y1 gitu ya. Terus lalu X2 min X1 sama dengan X min X1 ya, kali Y2 min Y1. Nah, ini kalau Anda terus jabarkan begitu ya. Lalu ini dikalikan gitu ya. Dikalikan, lalu dijabarkan lagi, lalu dimanipulasi aljabar, nanti kalian akan memperoleh sampai ke kofaktor. Ya, nanti dari kofaktor itu kalian bisa bentuk matriks 3 kali 3. Nah, selanjutnya jadi kalian nanti bisa memperoleh persamaan garis yang melalui dua titik tersebut, dan jadilah persamaan umum dari garis lurus. Gitu. Persamaan umum garis lurusnya itu adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Dengan A, B, dan C adalah bilangan real merepresentasikan sebuah garis lurus. Ya, tadi ya yang sebelumnya apabila Anda jabarkan terus sampai memperoleh kofaktor dan sampai ke matriks 3 kali 3, lalu nanti memperoleh 3 buah persamaan linier gitu ya dalam variabel A, B, dan C. Nah, nanti bisa memperoleh persamaan umum garis lurus ini. Berikut ini ada latihannya, yaitu persamaan umum garis lurus AX plus BY plus C sama dengan 0, dengan A, B, dan C adalah bilangan real dan tidak bersama-sama 0. Maksudnya A, B, dan C-nya ini tidak sama-sama 0 gitu ya. Nah, di sini konstruksi garis lurus dengan kondisi. Nah, ini kalian diminta mengkonstruksi garis lurusnya. Ini saya sebagai contoh ya, yang A ini misalnya AX plus BY plus C sama dengan 0. A-nya ini 0, berarti 0 kali X 0, berarti tersisa BY plus C sama dengan 0. Nah, B sama C-nya ini tidak 0, nah berarti kalian misalkan aja mau berapa, misalnya B-nya 1 boleh, berarti kan Y plus C-nya misalkan saja, misalnya min 3 begitu ya, min 3 sama dengan 0. Nah, berarti ini jadi persamaannya Y sama dengan 3. Nah, buatlah persamaan garis lurus, persamaan konstruksi garis lurusnya.
Yang Y sama dengan 3. Nanti 1, 2, 3 gitu ya. Nah, inilah Y sama dengan 3. Tuh, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Bisa dilanjutkan, ini untuk nomor dari B sampai G ya. Baik, kita lanjutkan tentang persamaan vektor suatu garis lurus. Nah, jadi misalkan T adalah sebarang titik X1, Y1. Nah, jadi di sini kita misalkan ada titik T ya. Titik T di sini X1, Y1 dan ada juga vektor A adalah sebarang vektor A1, A2. Nah, jadi ada vektor A di sini set gitu ya. Pada ruang dimensi 2. Nah, dari sini, dari dua yang diketahui ini, kita misalkan ada titik T dan juga misalkan ada vektor A ini, nah dapat dikonstruksikan sebuah garis lurus L. Nah, jadi garis lurus L ini yang melalui titik T, ya, melalui titik T, ini garis lurusnya, dia melalui titik T dan sejajar dengan vektor A ini. Nah, jadi kita dapat konstruksikan garis L ini melalui titik T dan sejajar dengan vektor A. Nah, ini garis L. Ups. Garis L. Nah, lalu di sini kita ambil titik V, X, Y, sebarang titik pada garis L. Nah, kita ambil titik V di sebelah sini ya, misalkan. Nah, titik V ini pada garis L. Nah, dari sini kita dapat membuat vektor letak dari titik V ini, ya, yaitu vektor V. Sini ya. Kita buat vektor V-nya, ya. Nah, buatlah juga vektor letak dari titik T, ya. Jadi kita juga buat vektor letak dari titik T. Nah, di sini ada vektor T. Nah, maka persamaan vektor garis L ini diperoleh vektor V sama dengan vektor T ditambah lambda vektor A. Nah, sehingga XY sama dengan X1, Y1 tambah lambda A1, A2. Ya, ini bentuk vektornya. Nah, jadi persamaan tersebut menjelaskan bahwa vektor V ini dapat dipandang sebagai hasil penjumlahan dari vektor T dengan vektor lambda vektor A, yang merupakan vektor hasil perkalian skalar dengan vektor A. Persamaan tersebut menjelaskan bahwa vektor V dapat dipandang sebagai hasil penjumlahan dari vektor T dengan vektor lambda A, yang merupakan vektor hasil perkalian skalar dengan vektor A. Nah, perkalian skalar ini dilakukan untuk menyesuaikan ukuran vektor A agar aturan jajar genjang selalu berlaku pada setiap vektor letak sebarang titik di sepanjang garis L. Nah, sehingga yang ini ya, persamaan yang ini adalah persamaan vektor dari garis L. Selanjutnya, persamaan parameter garis lurus. Nah, parameter merupakan variabel penentu nilai variabel utama. Artinya, jika mengeliminir parameter pada persamaan parameter, maka didapatkan persamaan dalam bentuk umum. Nah, di sini kalau kita perhatikan, jika garis L, ya, garis L melalui titik T, X1, Y1, jadi garis lurus ini, ya, ini garis L. Jadi garis lurus yang ini garis L, gitu ya. Nah, garis L-nya ini melalui titik T yang ini ya. T, X1, Y1. Dan membentuk sudut sebesar θ terhadap sumbu X. Nah, ini ada θ-nya di sini. Maka persamaan garis L, nah kalau kita menggunakan persamaan garis yang sebelumnya, ya, persamaan garis yang melalui satu titik dan mempunyai gradien, itu kan persamaannya ini ya, yang Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, di sini kita M-nya itu kita masih pakai yang tan theta itu ya. Jadi Y min Y1 sama dengan tan theta X min X1 gitu. Sudah begini, nah berarti ini kita bisa juga tulis tan theta-nya ini. Tan theta itu di identitas trigonometri sama dengan apa? Nah, itu kan jadi Y min Y1 sama dengan sin theta, begitu ya, sin theta per cos theta X min X1. Nah, dari sini, jadi kita bisa tulis juga
bahwa Y min Y1 per sin theta gitu ya, sama dengan X min X1 per cos theta. Nah, jika rasio Y min Y1 per sin theta sama dengan X min X1 per cos theta bernilai sama dengan suatu parameter T, itu berarti diperoleh Y min Y1 per sin theta itu sama dengan T, dan X min X1 per cos theta sama dengan T. Nah, jadi persamaan parameter garis lurusnya adalah X min X1 plus T cos theta, Y min Y1 plus T sin theta ya. Persamaan normal hash suatu garis lurus. Nah, misalkan L adalah sebuah garis lurus yang berjarak P terhadap titik origin. Nah, jadi misalkan L adalah sebuah garis lurus yang berjarak P terhadap origin. Dari origin ke sini ada P gitu ya. L garis lurus yang berjarak P terhadap titik origin. Berarti ini garis L-nya. Lalu konstruksi segmen OP ya, konstruksi segmen OP, berarti ini OP, segmen OP yang tegak lurus dengan garis L. Nah, ini tegak lurus ya, segmen OP tegak lurus dengan garis L. Dan didefinisikan, ini belum tahu ya, dan definisikan alfa sebagai sudut yang dibentuk oleh segmen OP dan sumbu X pada arah positif. Sama dengan alfa yang di sini ada alfa. Karena di sini siku-sikunya. Nah, sudah sampai sini persamaan normal hash dari garis lurus ini. Gitu. Nah, jadi dari sini ke bagaimana kalau kalau misalnya kita masih perhatikan gambar ini, berarti kalau kita perhatikan normal hash segitiga. Oke, di sini kita misalkan saja bahwa di garis dalam segitiga siku-siku yang ini sumbu X gitu ya, dan juga memotong sumbu Y sama dengan P/, yang memotong sumbu X ini berarti dia gitu kita dapat ekspresikan M sama dengan M,0 gitu ya. M itu ya berarti ini memotong selanjutnya M gitu ya. Kita sebenarnya nggak tahu ya ini sumbu X itu berapa, kita misalkan aja ini M koordinat M,0 lalu memotong sumbu Y berarti di 0 ya, 0, diekspresikan. Nah, di sini kira-kira X, bukan kira-kira ya, kita misalkan saja M gitu ya, tambah Y N sama dengan titik ini. Nah, udah seperti itu. Sekarang kita perhatikan sini M-nya kita peroleh P. Kita perhatikan dari tetanya ini, dari alfanya ini. Ya, kita perhatikan dari alfanya ini. Kalau misalnya alfa tersebut kita buat cos alfa gitu ya, sama dengan 1. Cos alfa berarti seperti ini kita manipulasi perbandingan trigonometri segitiga siku-siku untuk cos alfa sama dengan kali cos alfa ini P tambah berarti dari sini ke sini tuh sin alfa per ya P sama dari sini ke sini P, dari sini ke sini berarti samakan penyebutnya X cos alfa tambah Y sin alfa, berarti cos alfanya ini sama dengan 1, lalu berarti P per kiri kanan gitu ya, dikali P begitu. Nah, jadi juga kita bisa bentuk M sama dengan sin P per alfa sama dengan P. Setelah itu luas kiri kanan dikurangi P. Nah, lalu kalau dari sudut alfa tambah Y sin alfa dikurang P berarti sama dengan 0. Nah, inilah persamaan normal hash dari garis lurus L.